Ya saya nggak tahu Pak, kan bilang Pak sebelum Bapak nak buka bilang Pak jangan dibuka dulu kalau terus saya bayar dulu abang pergi baru abang saya buka gimana? Lah itu kan Bapak Bagi kalah kau. Tanda kutip ya, maki, mengejek ya. Apa bedanya Anda yang memaki, yang mengejek itu dengan pria tadi yang tidak paham? Apa bedanya? Menyajikan informasi dan pengetahuan seputaran wartawan, dunia media, berita, hiburan, dan seni. Selamat datang di rumah sederhana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, rekan-rekan itu berkampung di luar sana. Nah, baiklah. Sekarang kita bahas apa ya? Kali ini mungkin yang menarik apa kira-kira? Oh iya, ada sesuatu yang menarik gitu ya. Menarik, maaf sedikit batuk. Ada sesuatu yang menarik, mungkin ada sesuatu yang sedang viral, iya. Atau ya kalau pengucapannya viral karena bahasa Inggris ya. Kalau kita jadikan ucapannya bahasa Indonesia menjadi viral gitu ya. Seperti apa ya gitu. Baiklah, ini terkait tentang adanya seorang pria yang menolak membayar gitu ya, menolak membayar dan marah-marah gitu ya dalam sebuah apa ya, belanja dengan cara COD. Nah, ini COD gitu. Cot. Saya mungkin lebih senang menyebutnya cot gitu. COD ya, COD. Yang menariknya adalah dalam perkembangannya begitu banyak lahir hakim-hakim baru. Wah, saya tidak sedang membela siapapun di sini, tapi mungkin menurut saya adalah kita perlu berpikir bersama ya rekan-rekan ya. Saya tidak sok-sok mengajari gitu ya. Yang pertama adalah ketika pria ini tidak paham apa itu COD, ya tetap tidak paham. Ya tidak paham, ya tidak paham. Kalau dia tidak tahu, ya tidak tahu gitu nah ya. Ya tidak tahu. COD, cash on delivery. Kalau bahasa Indonesianya mungkin apa ya? Bayar di tempat lah ya. Mungkin bayar di tempat. Kali gitu ya. Saya juga tidak terlalu paham dengan bahasa Inggris. Jadi kalau ketika ada yang seperti itu terjadi, seperti yang pria yang terjadi, seperti yang tadi video Anda lihat, yaitu kejadian pria tersebut yang marah-marah kemudian menolak, ngegas gitu ya, menolak dengan alasan ukuran yang dia pesan itu berbeda dengan apa yang datang gitu ya. Apa yang datang, lantas dia komplain, dan sementara komplainnya salah alamat gitu ya, komplainnya tidak harus ke apa ya, ke jasa kurir gitu ya. Ya intinya dia tidak paham dan tidak paham. Kalau tidak paham ya tidak paham gitu ya. Ibarat kata kalau orang lagi tidur ya lagi tidur gitu ya. Tidak bisa lagi tidur. Nah seperti ini tadi, kalau dia tidak paham ya tidak paham. Yang disesalkan adalah timbul dan lahir hakim-hakim baru gitu ya dengan kejadian ini. Anda menjadi penghakim, menghakimi orang dengan sebegitu luar biasa. Kok saya resah sekali ya. Saya perbaiki dulu biar sedikit enjoy mungkin. Atau gimana ya. Begini. Baik, kita kembali lagi. Nah, Anda menjadi hakim. Anda menghakimi itu seorang pria, saya tidak mau menyebutkan, kebetulan dia juga berasal dari provinsi Jambi gitu ya. Jadi Anda menghakimi, saya miris juga melihat komentar-komentar di akun-akun besar gitu ya, di media sosial yang ya dalam tanda kutip ya memaki, mengejek. Ya, apa bedanya Anda yang memaki, yang mengejek itu dengan pria tadi yang tidak paham dengan COD? Apa bedanya gitu kan? Kan dia tidak paham, ya tidak paham. Saya yakin Anda juga banyak yang tidak memahami sesuatu yang sebenarnya secara umum sudah sangat sering dibicarakan orang lain. Saya yakin begitu kan? Bukankah kita sendiri tidak paham dan tidak hafal berapa jumlah alis di mata Anda? Berapa jumlah bulu yang ada di sini? Kan tidak paham. Ya karena tidak paham ya tidak paham gitu ya. Jadi tidak perlu dibully lah rekan-rekan ya. Di sini kalau ini tidak bermanfaat dan dianggap saya terlalu berlebihan membela, ya terserah. Tapi saya tidak kenal juga itu laki-laki. Tapi menurut saya dia tidak paham. Jadi seharusnya adalah
kita tidak perlu membulinya atau merundungnya. Dan dalam tanda kutip juga saya lihat sudah arahnya sudah arah membuli ya. Jadi sementara pembulian dan perundungan itu kan tidak boleh gitu ya. Arahnya sudah arah kesan dalam tanda kutip juga, sudah mengejek, memaki gitu ya, menghina. Wah, ini gawat rekan-rekan ya. Ini gawat saudara-saudara. Cobalah kita lebih cerdas dalam bermedia sosial. Dia tidak paham masalah COD. Ya sudah, titik. Dia tidak paham, tidak perlu kita ramai-ramaikan. Nah, itu tadi ya, itu satu. Yang kedua adalah kalau tadi saya bilang janganlah dibully dia karena dia tidak paham. Nah, yang kedua adalah untuk abang yang COD. Bang, handphone Anda bagus. Buktinya Anda pesan barang, order itu sepatu kalau nggak salah saya, lewat salah satu marketplace, lewat salah satu toko penjual. Nah, kalau Anda paham untuk melakukan itu, seharusnya berarti Anda punya handphone yang intinya Android, intinya gadget, smartphone. Mengapa Anda tidak mencari tahu apa itu maksudnya COD? Seperti apa itu COD seharusnya? Gitu. Nah, kalau Anda punya handphone bagus ya Anda cari tahu COD itu apa, maksud COD itu apa. Barang yang sudah diantarkan sampai ke Anda, terus kalau Anda tidak terima dan komplain, ya komplain dengan penjual tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya yang dipesan lain, yang datangnya adalah berbeda, ya komplain sama penjualnya. Kalau misalnya bla 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 yang sebegitu banyak yang lain-lain, ya resiko dong. Kan resiko kita. Kalau mau belanjanya langsung lihat baru bayar, ya di toko babang, di pasar ya. Jangan lewat marketplace tadi, jangan lewat online, jangan lewat apalah gitu ya. Seharusnya begitu. Dan bang, kasihan bang kurirnya bang. Yang mengantar itu, yang jasa itu cuma sekedar mengantarkan bang. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau abang perlakukan seperti itu, abang sudah menjatuhkan kurirnya, merugikan kurirnya, membuat dia menjadi menderita gara-gara abang. Nah kan gitu ya. Jadi rasanya komplit kan? Kita jangan membuli si abang tadi karena tidak paham COD, dia tetap tidak paham. Tapi si abang juga harus belajar dong. Apa itu arti COD? Dan abang juga harus tahu peran jasa kurir itu apa. Kasihan kurirnya bang. Kurir tidak tahu apa-apa bang. Cuma ngantar. Abang marah-marahi gitu ya. Abang ya bahasa kita di Jambi itu abang segak pula gitu. Aduh. Ini kacau bang. Kasihan dia bang. Dia bekerja dan dia mencari makan bang. Bukankah begitu? Babang COD. Mungkin kita perlu angkat dia menjadi duta COD kali ya. Maaf ya bang, saya tidak membuli Anda, tapi Anda perlu paham tentang itu. Jadi Anda biar paham. Oke? Begitu babang? Ya, jadi minimal abang sudah dikenal se-Indonesia ya. Se-Indonesia di netizennya Indonesia, di warganetnya Indonesia. Mungkin bahkan lewat dari Indonesia juga mengenal abang. Gara-gara video ini gitu kan. Video yang sekaligus mungkin sebagian orang menganggap itu adalah lucu, sebagian orang menganggap itu adalah memuakkan, sebagian orang menganggap itu mengesalkan, sebagian orang menganggap itu memalukan. Ya kalau saya sih menganggapnya tetap karena abang tidak paham. Seharusnya abang belajar bang, punya handphone yang bagus. Karena abang sudah bisa pesan itu berarti abang punya handphone, punya gadget. Dan abang bisa buka Google kan. Bukankah begitu bang? Baik bang, salam hormat untuk abang. Di sana dan salam hormat juga untuk abang kurirnya yang sabar ya bang ya, yang sabar. Salam hormat untuk abang kurir dan para jasa kurir. Mungkin itu terus begitu banyak lika-liku yang seperti itu ya. Baik, demikian saja. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak diasah itu akan mudah tumpul, sesuatu yang tidak diisi akan kosong. Seperti di belakang saya ini, lemari-lemari ini akan kosong kalau tidak diisi. Sama seperti pikiran kita, bukankah begitu? Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe jika ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.